ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab. Orang muntah itu membatalkan puasakah? Jawabannya, jika muntahnya disengaja, artinya disengaja dimasukkan jarinya ke mulut supaya muntah, memang ingin muntah, dengan kelakuannya muntahnya, bukan karena sebab pusing dengan sendirinya misalnya, maka itu batal. Adapun misalnya kada melakukan apa-apa tiba-tiba pusing dan muntah, maka itu tidak batal, ya, tidak batal. Cuma waktu muntah itu juga harus diperhatikan, begitu muntah harus dikeluarkan semua habis, jangan kan ada sisanya di sini ditagok. Nah, itu menagok pulang sisanya itu membatalkan. Batasnya apa? Tenggorokan. Kalau di atas tenggorokan itu sudah berarti di luar. Kalau di bawah tenggorokan itu berarti di dalam. Nah, yang di dalam itu tak keluar, kada boleh lagi dimasukkan. Jadi muntah yang tidak boleh, hukumnya haram dan membatalkan puasa adalah bersengaja muntah, ingin muntah. Tapi kadang-kadang bisa jadi darurat, tidak haram tapi tetap batal. Misalnya waktu sahur katulangan, pas mbah subuh itu bebangat ketulangannya kada tahan lagi, mau kada mau harus dimuntahkan. Kalau dimuntahkan kan mudah-mudahan tulangnya tak keluar, akhirnya dimasukkanlah atau mungkin di jurak-juraknya lalu muntah. Nah, itu darurat, tidak haram dia memuntahkan, ingin muntah itu, tapi tetap batal puasanya. Kalau yang haram ya tentunya dengan kasus-kasus yang lain yang berbeda. Misalnya pada waktu malam itu sengaja dia minum obat yang mana nanti kalau siang muntah, wah itu juga membatalkan. Berarti sengaja dia ingin muntah, istaqo'ah, ingin muntah. Yang kedua, kayak apa hukumnya ngabuburit di bulan puasa? Boleh, tapi jangan melihat yang haram. Kalau yang melihat yang haram ya tetap haram. Atau misalnya hiburan yang haram tetap haram. Jadi hukumnya bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama saja, yang haram ya tetap haram, yang tidak haram ya tidak haram. Jadi ngabuburit, berjalanan, menghabiskan waktu boleh-boleh saja, tapi alangkah indahnya kalau menghabiskan waktu itu di tempat-tempat yang aman daripada yang haram, supaya terjaga pandangan kita dari yang tidak baik. Kalau misalnya ngabuburitnya berjalanan, akhirnya melihat yang begini, yang begitu, yang begini, itu akhirnya pahalanya habis, karena memandang dengan syahwat menghilangkan pahala puasa, ya. Atau ngabuburit ngobrol sampai berlebihan, ya, kalau dan lain sebagainya. Kemudian kapan makan sahur yang paling afdol? Ya sebelum imsak lah. Ya, imsak itu penting, karena kalau misalnya imsak dilanggar, karena kalau pina limpat akhirnya adzan. Kalau adzan subuh masih makan berarti batal puasanya. Jadi sebelum adzan wajib berhenti. Ya, imsak itu kan supaya kita hati-hati. Jadi ada waktu untuk bersikat gigi, untuk bekuit gigi, untuk kumur-kumur dan lain sebagainya. Setelah itu sudah tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Jadi paling afdol, paling akhir waktu sahur dia bersahur, itu paling afdol. Masalah sahurnya ya ada yang mengatakan sunnah pakai kurma tetap, kemudian buka sudah jelas, kemudian makan banyak ya nggak apa-apa. Kalau hendak makan banyak kada apa-apa juga, tapi kalau sedikit ya kada apa-apa juga gitu. Nah, cuma biasanya kalau makan banyak makin haus, jadi lebih baik makannya cukup, minumnya banyak supaya ndak haus, kira-kira gitu ya. Tapi itu ya kada pasti juga lah, tergantung masing-masing orangnya. Bolehkah mengorek telinga dan hidung saat puasa? Mengorek hidung boleh, yang penting jangan masuk sampai ke atas khayshum. Khayshum itu ujung hidung yang bersejajaran dengan mata. Apabila lebih tinggi daripada itu batal, karena itu berarti sudah masuk ke rongga jum-jum
jumah namanya, rongga kepala. Begitu pula telinga, mengorek telinga boleh tapi jangan masuk sampai ke dalam. Kata ulama, sampai mana batasnya? Kata ulama, batasnya itu semasuknya jari telunjuk kita saja. Jadi semasuknya jari telunjuk, jadi ya segitu aja. Kalau lebih daripada itu, misalnya pakai alat, nah ini masuknya lebih dalam, itu membatalkan puasa karena masuk ke dalam rongga, sudah masuk ke dalam rongga. Jadi kalau misalnya ngorek telinga ya pakai tangan aja, atau di ujung, di depan, di luar, di muhara-muharanya aja, nggak apa-apa. Kalau sampai ke dalam, nah itu membatalkan puasa karena masuk dalam rongga tadi. Bagaimana hukumnya menelan ludah dan dahak di saat puasa? Ludah boleh ditelan, tapi dahak nggak boleh, karena dahak itu bukan ludah. Dahak itu kadang-kadang juga bercampur debu-debu, karena orang bernafas kemudian terkumpul di dahak. Jadi kalau dahak turun dari atas ke mulut, wajib untuk dibuang. Tapi kalau ludah nggak apa-apa, masuk keluar nggak apa-apa. Tapi kalau dahak kada boleh, karena dahak bukan ludah, dan dahak itu tidak termasuk ludah. Apalagi kalau dahaknya itu ada campuran yang lain, misalnya stroke. Apakah ada tanda-tanda puasa seseorang terima? Ada. Jika orang itu tatkala puasa, setelah puasa makin soleh, makin alim, makin khusyuk, maka itu tanda-tanda puasanya diterima. Jadi bulan Syawal, orang itu makin khusyuk, makin soleh, makin rajin ibadah, berarti puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapat bagiannya atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.